Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kesehatan bagi kita semua pada pagi hari ini. Lalu kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli, di mana beliau telah memberi cahaya bagi kita semua sehingga pada saat ini kita masih bisa untuk menghirup udara yang segar ini. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. amin. Pada kali ini saya akan mengkaji tentang surat Ghafir dengan tafsir Amali. Langsung saja kita di sini akan membacakan surat Ghafir dari ayat 41 sampai cukup dengan 43. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi ma li a'lamukum ilan nadri wa ta'awunani ilan nar ta'awunani liyaqura billahi wa nusrika bihi ma laysa li bihi ilm wa a'lamukum ilal azizil ghaffar la Wahai qaumi dan wahai kaumku, mali ad'ukum, bagaimanakah ini aku menyerumu, ilan najati, kepada keselamatan, wa tad'unani, tetapi kamu menyuruhku, ilan nar, ke neraka. Artinya, dan wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada kamu pada keselamatan, tapi kamu menyerumu ke neraka. Dari ayat ini menceritakan tentang menggambarkan nasihat seorang mukmin dari keluarga Fir'aun dan menyeru kaumnya untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan kesesatan, yang mengingatkan bahwa ajakan kepada iman membawa keselamatan, sedangkan ajakan kepada kekufuran membawa kebinasaan. Tafsir Amali yang pertama yaitu kita hindari menjadi orang yang menolak kebenaran yang karena gengsi, jabatan, atau takut kehilangan pengaruh. Seperti kaum Fir'aun yang lebih memilih kekuasaan daripada kebenaran. Kita berusaha menjadi pribadi yang berani menyampaikan kebaikan walaupun berbeda dengan arus mayoritas. Mayoritas itu sebenarnya dari agama, dari segi suku, ya ada. Walaupun itu kita menjadi sebab kebenaran tidak diukur dari kebanyakan pengikut. Kita yakini bahwa keselamatan sejati bukan dari status sosial atau dunia yang megah, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya pada era masa ini banyak orang, manusia saat ini mendengar suara populer daripada suara yang benar. Misalnya dalam sosial media, kebenaran seringkali dikalahkan oleh konten-konten yang viral. Nah, dari konten-konten itu contohnya kasus Uya kemarin, dia itu dijadikan bahan ejekan karena masyarakat banyak yang bilang di sosial media tentang dia korupsi uang rakyat. Padahal hasil dari putusan hakim, dia itu tidak sama sekali mengambil uang rakyat. Dia cuma kasus karena joget-jogetan itu, dan orang yang berpikiran negatif terhadap dia ambil uang rakyat. Nah, dari kasus-kasus itu kita harus berhati-hati, jangan ikut menyebarkan hal yang menyesatkan hanya karena ramai. Saat orang lain menyeru pada hal maksiat atau gaya hidup hedonis, hendaknya kita menolak ajaran itu dan justru mengajak mereka kembali pada nilai iman dan moral. Lanjutkan pada ayat kedua, yaitu ayat 42. Mengapa kamu menyeruku kenapa kamu menyeru padaku agar kafir billahi kepada Allah, wa usyrika bihi dan mempersekutunya, ma laisa dengan sesuatu yang tidak ada, libihi ilmu padaku tentang ilmu, wa ana dan padahal aku ad'ukum menyerumu beriman ilal azizi kepada yang memperkasa, al-ghaffar maha pengampun. Artinya, mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu, padahal aku menyerumu beriman kepada yang memperkasa maha pengampun. Nah, dari ayat ini menunjukkan keberanian seorang mukmin dalam menegaskan perbedaan antara seruan menuju kufur dan seruan menuju tauhid. Ia tidak takut untuk berdiri tegak melawan arus kebatilan. Tafsir Malik pertama yaitu kita hindari segala bentuk kompromi dalam urusan akidah, seperti mempercabukan ajaran Allah dengan kepentingan dunia. Kita berusaha mengajak orang kepada Allah dengan melemah lembut, bukan dengan kemarahan. Sebagaimana mukmin dari keluarga Fir'aun berbicara dengan hikmah, kita yakini bahwa Allah Maha Perkasa untuk menolong hambanya dan Maha Pengampun bagi yang kembali padanya. Contohnya, di era sekarang ini banyak orang menjadikan materi dan popularitas sebagai Tuhan modern. Mereka rela meninggalkan nilai agama demi keuntungan sesaat, misalnya menyebarkan berita bohong untuk viral atau menipu demi bisnis, atau juga menipu demi kesenangan. Kita harus menolak budaya seperti ini dan menegakkan kejujuran walaupun dianggap ketinggalan zaman. Nah, dari tahu film Walid itu, nah dari situ contohnya dia itu menggunakan akidah ilmu agama dia untuk berbuat maksiat. Nah, kita sebagai manusia menolak budaya seperti itu, harus menegakkan kejujuran dan walaupun dianggap ketinggalan zaman. Lanjut ayat 43. La jaroma, sudah pasti annama tadamunani, bahwa apa yang kamu
serukan aku ilahi laisa, kepadanya tidak ada lahu da'watun, adanya suatu seruan yang berguna fid dunia, di dunia, wala fil akhirah, dan tidak ada pula di akhirat. Wa anna maraddana, dan sesungguhnya tempat kembali kita ilallah, pada Allah. Wa annal musrifin, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, ashabu, mereka itu akan menjadi penghuni an-nari, di neraka. Sudah pasti bahwa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan berguna baik di dunia maupun di akhirat, dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Pada ayat ini kita menegaskan bahwa berhala, kekuasaan, dan segala sesuatu selain Allah tidak bisa menolong manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terutama kita hindari menyandarkan harapan pada manusia, jabatan, atau kekayaan, seolah-olah mereka penentu arah, penentu hidup bagi kita. Kita berusaha menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat tergantung dalam usaha dan harapan. Kita yakini bahwa setiap amal dan tujuan hidup akan kembali pada Allah, bukan pada dunia yang fana. Contohnya, di dalam seperti ini banyak orang kehilangan arah karena terlalu tergantung pada manusia, mengandalkan orang-orang dalam. Orang-orang dalam itu kayaknya mengandalkan, contohnya seperti kamu ingin menjadi tentara, harus mengandalkan orang dalam dulu, baru mengandalkan uang dulu, tidak mengandalkan berusaha dan doa. Nah, dari situ kita mencari keberuntungan. Banyak orang yang mencari keberuntungan lewat dukun, salah satunya, atau bahkan mati jimat demi kesuksesan. Fenomena ini seperti kaum Fir'aun pada zaman dahulu yang tertolong pada berhala mereka, padahal pertolongan sejati hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat 44, yaitu fawaqahullah musayyiati, maka Allah memeliharanya dari kejahatan apa yang makaru mereka tipu dayakan, wa di Fir'auna, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung su'ul azab, oleh keburukan dan azab. Artinya, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan padamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pada ayat ini menjelaskan tentang bahwa berhala, kekuasaan, dan segala sesuatu selain Allah tidak bisa menolongnya. Pada ayat ini menjelaskan tentang, menggambarkan sikap pasrah dan tawakal. Dan tawakal seorang mukmin sejati setelah bertakwa dengan sabar. Ia tahu bahwa hidayah milik Allah, bukan hasil paksaan manusia. Tafsir yang pertama yaitu kita hindari keputusan dalam bertakwa atau berbuat baik hanya karena kita langsung diterima oleh orang lain. Kita berusaha meneladani kesabaran para dai dan guru yang terus menasihati meski ditolak. Kita yakini bahwa Allah Maha melihat, tidak ada amal kecil yang luput dari pandangannya. Contohnya saat ini adalah ketika seorang melakukan kebaikan seperti menasihat teman agar tidak menyontek, atau menasihat teman agar tidak bolos sekolah, atau menasihat teman agar meningkatkan atau menghentikan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh dirinya.
Nah, dari kebiasaan buruk itu seringkali ditertawakan atau diabaikan ketika kita dinasihat. Dia menertawakan kembali, itu adalah suatu keburukan yang cepat dari setan. Tapi seperti mukmin dalam kisah ini menjelaskan, kita perlu menyerahkan hasil kepada Allah SWT. Tugas kita hanya berusaha dan tetap sabar. Kita terus tetap mengingatkan yang seperti kata alami tadi tentang lagu Qur'ani, mengingatkan 2 kali, tak mempan ditinggal pergi. Dilanjutkan ayat 45. Fawaqahullah, maka Allah memeliharanya sayyiati dari kejahatan apa yang ayat 45 ya. An-naru, api neraka, yu'radu, mereka diperlihatkan alaiha, pada neraka, uluwan, pada uluwan, wa Asia, pada pagi dan petang. Wa yawma taqumu sya'ah, dan pada hari terjadi kiamat. Adamilu, lalu malaikat diperintah, masukkanlah ala Fir'aun asadda, Fir'aun dan kaumnya ke dalam api yang sekar-sekarnya, al-azab, pada azab. Artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Nah, dalam ayat ini menutup kisah yang seorang mukmin yang dilindungi oleh Allah SWT karena keimanannya. Meski berada di tangan kaum zalim, Allah SWT menyelamatkan dia dari rencana kejahatan mereka. Satu, kita berusaha hindari ketakutan berlebihan terhadap manusia yang menentang kebenaran. Yang kedua, kita berusaha memperkuat iman dan amal saleh agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa pertolongan Allah datang pada waktu yang tepat bagi orang yang tulus di jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Contohnya ya, saat ini seorang pegawai jujur bisa saja dikucilkan karena menolak korupsi, atau pelajaran bisa dianggap aneh karena menolak budaya mencontek. Nah, tapi sebagaimana Allah melindungi mukmin keluarga Fir'aun, Allah juga menjaga orang yang teguh serta di jalan yang kebenaran. Banyak kisah yang nyata menunjukkan bahwa kejujuran akhirnya membawa rezeki pada kemuliaan, sementara kelicikan membawa kehinaan bagi orang-orang yang membuat keburukan dan orang-orang yang membuat kerusakan pada dunia. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.